warahmatullahi wabarakatuh. Kurang bagus ini. Tes. Mohon maaf, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bapak-bapak yang saya hormati, jamaah pengajian sebulan sekali di rumah Ibu Sugini dan juga ibu-ibu yang kami hormati juga, terkhusus Shahibul Bait Bapak Febri dan Bapak Heri Wijaya. Seperti yang kita dengar tadi, istri beliau sedang sakit. Oleh karena itu, sebelumnya marilah kita menghadiahkan satu Al-Fatihah untuk kita niatkan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, saudara-saudara kita atau keluarga kita yang sedang ditimpa musibah. Kita niatkan juga untuk kemudahan dan kelancaran usaha kita, urusan-urusan kita dan rezeki kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama-tama, Bapak Ibu sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dan dari sekian banyak nikmat tersebut ada banyak sekali nikmat yang bahkan kita tidak pernah minta untuk dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kita tidak pernah minta kan setiap sholat, ya Allah berikanlah aku nafas. Ada tidak yang pernah minta setiap sholat? Tidak ada pasti. Atau misalkan, ya Allah detakkanlah jantungku. Pernah? Pernah ibu-ibu ada yang minta supaya jantungnya didetakkan terus? Tidak ada. Atau misalkan, ya Allah semoga besok pagi saya masih bisa menghirup udara segar gitu. Ada nggak? Tidak ada kan? Jarang. Kebanyakan kita minta, ya Allah semoga rezeki kita diberikan kelancaran, keberkahan, urusan kita dilancarkan, keluarga kita diberikan kemakmuran, macam-macam seperti itu. Sedangkan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya ini luput kadang disyukuri. Maka marilah sekali-kali kita mensyukuri nikmat yang paling banyak kita dapat, bahkan tanpa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak minta saja dikasih. Betul nggak? Kita tidak minta saja dikasih. Coba bayangkan kalau kita minta. Nah, ini makanya salah satu ini juga adab juga ketika berdoa. Jadi ketika kita berdoa, adabnya jangan terburu-buru. Nah,
Kita misalkan berdoa, ya Allah, misalkan semoga saya punya mobil. Sudah berdoa dari tahun 2015 sampai sekarang tahun 2025 belum kesampaian, jangan mengeluh. Ya Allah, nih saya udah berdoa 10 tahun kok nggak dikasih-kasih. Itu pasti bakalan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu dan tempat yang terbaik, seperti itu. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama bersyukur dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, marilah kita panjatkan sholawat kehadirat Nabi Muhammad SAW. Dengan sebabnya kita bisa mengenal ajaran agama Islam ini. Sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dengan banyaknya kita bersolawat, maka nanti ketika di akhirat Nabi Muhammad akan mengenali kita. Semakin kita banyak bersolawat, maka Nabi Muhammad di akhirat akan mengenali. Seperti dalam sebuah hadis, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersolawat 10 kali kepada orang tersebut. Atau dalam riwayat yang lain katanya, setiap ada 1 orang yang bersolawat, katanya ruhku dikembalikan kepadaku, kata Nabi Muhammad, kemudian aku menjawab salam tersebut. Seperti itu. Misalkan saya sholawat kepada Nabi Muhammad, nanti Nabi Muhammad akan menjawab salam tersebut. Maka semakin kita sering bersolawat, nanti ketika di akhirat pas kita ketemu, oh ini umatku nih, seperti itu. Tapi kalau kita jarang bersolawat, nanti ketika di akhirat datang ketemu Nabi Muhammad, kita lambai-lambai tangan, bahkan mungkin tidak dilirik. Kenapa? Karena nggak pernah, sholawatnya itu nggak pernah nyampai. Seperti itu. Maka dari itu, marilah kita berperbanyak hamdalah dan juga sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Insya Allah seperti yang tadi sudah disampaikan, tema kita malam ini adalah pentingnya makanan yang halal agar ibadah kita, doa-doa kita itu diterima. Makanan halal artinya apa? Terhindar dari suatu yang syubhat, meragukan, dan terhindar dari segala sesuatu yang haram, seperti itu. Langsung saja kita mulai supaya tidak lama-lama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-51, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihat inni bima ta'maluna alim, katanya. Shadaqallahul azim. Kita artikan, ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul. Nah ini di sini juga katanya ada santri. Rusul itu jamaknya rasulun, rasulun, rasulani, rusulun. Wahai para rasul, kulu, makanlah kalian semua minat thayyibati, dari yang thayyib, yang baik, yang halal. Dan apalagi wa'malu sholiha, beramallah kemudian yang baik-baik. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Kita perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian, ada 2 perintah. Yang pertama perintah apa? Kulu minat thayyibat, makan dulu. Disuruh makan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak disuruh langsung beramal, tapi disuruh makan. Tapi makannya yang bagaimana? Minat thayyibat, makannya itu yang baik-baik. Makannya itu yang baik-baik. Mati. Makan dulu katanya yang baik-baik, baru setelah itu wa'malu sholiha, beramallah yang baik-baik. Nah, jadi hal yang paling utama sebetulnya itu bukan langsung
beramal soleh, tapi yang pertama apa Bapak Ibu sekalian? Makan. Jadi kita harus makan, tapi makannya yang baik. Nah perintahnya dua, makan dulu yang baik, kemudian apa? Beramal soleh. Seperti itu. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, di dalam tafsir dijelaskan ada perintah itu terbagi menjadi dua katanya. Pertama, perintah yang wajib kepada Rasul, kepada para Nabi, dan wajib kepada umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, perintah yang hanya wajib kepada para Nabi, tapi tidak wajib kepada para umatnya. Yang pertama, perintah yang wajib kepada Nabi dan juga kepada umatnya apa? Ya ini contohnya. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Perintah untuk makan makanan yang baik itu perintah untuk Rasul dan juga perintah untuk umatnya. Tapi yang disebutkan Rasul, kenapa? Karena Rasul harus mempraktekkan dulu, baru nanti dia bisa mengajarkan kepada umatnya. Dipraktekin, baru diajarin. Misalkan, perintah yang hanya wajib kepada Rasul. Apa contohnya? Sholat tahajud. Nah, sholat tahajud itu hanya wajib kepada Rasul, tapi sunnah kepada kita. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wajib kepada Rasul, tapi sunnah kepada kita umatnya. Kenapa? Sholat tahajud kita tahu mempunyai keajaiban yang luar biasa. Orang yang sholat tahajud terus katanya dia akan diberikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda katanya. Nah itu perintah dua. Yang pertama apa? Kita makan dulu yang baik-baik, habis itu baru kita beramal soleh. Kenapa seperti itu? Di dalam tafsir disebutkan katanya, kenapa harus makan yang baik-baik? Katanya, kata Imam Ismail Ibnu Katsir, beliau berkata seperti ini, fadalla hadhil ayatu ala annal halala aunun 'alal amalis sholihi katanya. Kenapa kita harus makan dulu baru kemudian beribadah? Katanya karena makanan halal aunun itu adalah menolong untuk apa? 'Alal amalis sholih. Makanan halal itu akan menolong kita untuk berbuat yang baik-baik. Tapi sebaliknya, makanan haram itu akan menolong kita untuk apa? Untuk berbuat yang buruk-buruk. Menolong itu maksudnya gimana? Jadi ketika seseorang menjaga makanan yang baik, maka sholat 5 waktu akan terasa enteng. Tidak perlu azan itu bukan malah mengganggu, tapi suara azan itu jadi merdu dan rindu gitu orang itu sama suara azan. Tapi sebaliknya, kalau makanannya haram, ketika dengar suara azan, dia malah terganggu. Ketika sudah waktunya sholat, bukannya alhamdulillah akhirnya saya sholat lagi, tapi orang tersebut malah, aduh, azan lagi, sholat lagi, ke masjid lagi. Seperti itu, kebalikannya. Kenapa? Karena makanan halal itu dia akan jadi zat-zat yang baik, zat-zat yang thayyib, itu akan menjadikan hati kita dicerna oleh lambung kita. Vitamin-vitamin yang disalurkan kepada seluruh badan kita itu vitamin yang baik. Beda dengan makanan yang haram misalkan, atau yang syubhat, yang tidak kita ketahui haramnya atau halalnya. Kalau mau cari tahu yang syubhat, Bapak Ibu sekalian, itu gampang. Kalau ulama itu ada perbedaan di situ, itu biasanya artinya syubhat itu. Contohnya apa misalkan, mohon maaf, bapak-bapak yang merokok, saya hanya kasih contoh aja, rokok misalkan. Rokok itu kata sebagian ulama halal, kata mubah maksudnya, kata sebagian ulama lagi haram. Nah itu syubhat. Kenapa? Karena ulama berbeda pendapat. Seperti itu. Itu syubhat, meragukan. Atau hal-hal makanan yang kita tidak tahu komposisinya. Misalkan kalau misalkan ubi halal. Atau misalkan beras halal. Tapi coba bayangkan sekarang ada banyak makanan yang komposisinya itu udah banyak sekali.
Kalau diibaratkan manusia, makanan yang banyak komposisinya itu makanan yang tidak percaya diri, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak percaya diri dengan aslinya, makanya dia butuh aksesoris. Dikasih tepung, dikasih gula, dikasih garam, dikasih micin, dikasih yang banyak banget sampai jadinya akhirnya beda. Sama seperti manusia, kadang kalau manusia tidak percaya diri, dia beli aksesoris, anting, gelang, jam, sepatunya yang bagus, kacamata, disemir rambutnya, itu tidak percaya diri. Jadi makanan yang banyak komposisinya itu seperti orang yang tidak pede gitu. Orang yang tidak pede itu kan aksesoris, itu kan penolong untuk seseorang supaya kepedeannya meningkat. Nah, makanan juga sama. Makanan yang banyak komposisinya, apalagi sekarang kita komposisinya tidak tahu. Kalau kita tidak tahu komposisinya itu berasal dari apa, itu bisa dikatakan syubhat. Karena kita tidak tahu apakah itu dibuat dari yang halal atau itu dibuat dari yang haram, seperti itu. Maka alangkah baiknya ketika kadang jajan, misalkan lagi pada jajan, biasanya ada komposisi, itu dilihat komposisinya dilihat, kemudian kita lihat kalau ada yang namanya aneh, kita cari di internet ini terbuat dari bahan apa saja. Nah, di Pondok Pesantren Widodo Makmur Sulaimaniyah itu, ketika kita akan memberikan makanan ke santri, misalkan kita mau beli sesuatu, bahkan sabun atau deterjen atau makanan-makanan kadang pembantu untuk seperti susu, kemudian Fermipan dan lain-lain, ketika kita akan beli, kita cari tahu dulu, ini ada bahan yang kita tidak tahu tidak? Kalau ada, nah itu kita cari ini bahannya dari apa? Seperti itu. Bahannya dari apa? Kalau bahannya kita tahu, itu tidak ada yang syubhat, akhirnya kita beli. Kenapa seperti itu? Karena santri-santri sedang menghafalkan Al-Quran. Jadi yang masuk itu harus yang suci-suci, harus yang toyib-toyib, harus yang halal-halal. Supaya apa? Supaya ketika belajar, ini otaknya menjadi jernih, hatinya menjadi bersih, pikirannya tidak kemana-mana, seperti itu. Jadi pentingnya makanan halal adalah bisa menolong kita untuk semakin apa? Semakin giat untuk beramal soleh. Bahkan Nabi SAW itu pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali, yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Sya'rani, Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau berwasiat seperti ini kepada Sayyidina Ali, katanya, "Ya Aliyu, wahai Ali," katanya, "Man akalal halala, barang siapa makan makanan halal," katanya, "sofa dinuhu, agamanya akan murni." Agamanya akan murni. Waraqo qalbuhu, hatinya juga akan lembut. Jadi orang yang makan makanan halal, hatinya lembut. Lembut itu gimana? Ketika dinasihati, itu tidak marah, tapi dia menerima. Ketika dia melakukan kesalahan, dia itu minta maaf, bukan malah tambah emosi, itu enggak. Raqqa qalbuhu. Dan yang paling bagus lagi nih, walam yakun lida'watihi hijabun. Ketika dia berdoa, itu tidak ada penghalang antara doanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Nanti kita ada satu contoh dari sahabat yang doanya itu manjur karena dia menjaga makanan. Yang halal seperti itu. Coba yang syubhat seperti apa? Ya Aliyu, wahai Ali, man akala syubhati, barang siapa makan syubhat, istabaha alaihi dinuhu, agamanya diragukan. Wa adlama qalbuhu, hatinya juga menjadi gelap. Syubhat soalnya. Karena yang syubhat itu tidak tahu apakah itu halal, apakah itu haram. Tapi kalau yang syubhat itu biasanya cenderung ke haram. Seperti dalam hadis Nabi katanya, man hama haulal hima yushiku an yaqa'a fih, katanya. Barang siapa orang tersebut berputar-putar di samping jurang, ada jurang misalkan atau sumur, barang siapa berputar-putar di samping sumur, orang tersebut dikhawatirkan akan jebur langsung ke sumurnya. Jadi syubhat itu seperti kita berkeliling-keliling di samping sumur, takut kejebur ke haram gitu, paham nggak? Seperti itu. Kemudian yang terakhir, waman akalal haram. Nah, ya ini yang haram-haram kan sudah jelas, yang sudah kelihatan haram seperti babi, anjing,
lain-lain lah yang haram, khamr itu yang haram-haram, atau barang yang kita curi, makanan kita curi itu juga haram. Waman akalal haroma mata qalbuhu, hatinya itu akan mati, hatinya akan mati. Dan apalagi wa khafa dinuhu, agamanya itu akan ringan, dia akan menyepelekan agama. Sepele, misalkan dia meninggalkan sholat, baru 1 kali meninggalkan sholat masih bisa diqodho, meringankan. Atau misalkan sebentar lagi puasa, tidak puasa syukur, baru 1 hari puasa inilah, masih ada 30 hari, masih ada waktu lebih, meringankan. Wa dha'ufa yaqinuhu, keyakinannya itu akan lemah, keyakinan akan takdir Allah, akan keputusan Allah itu lemah. Nah ini yang paling bahaya. Wa hajaballahu da'watahu, doanya itu bakal dihalangi oleh Allah. Jadi Allah itu tidak mau mendengar doanya dia ketika yang dimakan itu haram. Dan satu lagi, wa qallat ibadatuhu, ibadahnya juga akan semakin sedikit ketika tidak menjaga makanan, apalagi yang syubhat. Karena yang syubhat sampai pada derajat haram, maka naudzubillah kalau seandainya ada di antara kita merasa nih, yang terakhir, hatinya mati, keras, tidak mau dinasihati, khafadinuhu, menyepelekan ketika sholatnya terlewat, menyepelekan, dha'ufa yakinuhu, suka protes kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hajaballahu, kalau doanya tidak pernah dikabulkan, wa qallat ibadatuhu, ibadahnya juga sedikit, maka coba kita cek makanan-makanan yang masuk ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita. Bisa jadi itu makanan-makanan ada yang syubhatnya, dan naudzubillah ada yang haramnya, seperti itu. Bahkan katanya orang-orang yang makan seperti itu dia itu tidak akan beramal soleh walaupun amal tersebut itu ada di depan matanya. Imam Ibnu Katsir juga mentafsirkan, hatta lam ya'malu li anfusihim, katanya. Sampai-sampai mereka itu tidak beramal untuk dirinya. Walau yuqaddimu laha khairan, walaupun amal tersebut sudah dikasih ke depan matanya tuh. Walaupun amal tersebut sudah dikasih ke depan matanya, tapi dia tidak mau melakukannya, seperti itu. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah memberikan contoh tentang seseorang yang doanya itu tidak dikabulkan gara-gara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya yang di ini haram, kemudian dia juga pokoknya semua yang masuk itu haram. Jadi ada seorang laki-laki, Bapak Ibu sekalian, itu dia musafir zaman dulu itu tidak pakai motor, tidak pakai mobil. Beliau itu naik keledai, naik unta atau naik kuda. Si musafir ini itu di padang pasir, lewatnya padang pasir, karena ceritanya kan di Arab. Di Arab itu padang pasir, tidak ada air, panas, tidak ada Alfamart, apalagi Indomaret, itu tidak ada. Ketika sampai di gurun, orang tersebut itu dirampok barang-barangnya oleh Quta'it Thoriq. Quta'it Thoriq itu apa? Begal. Barang-barangnya dirampok, makanannya dirampok, uang jajannya dirampok, untanya dirampok. Dan orang tersebut itu mencari-cari, mengejar ke sana tidak dapat, mengejar ke sini tidak dapat. Pokoknya udah dia nggak punya apa-apa, yang dia punya itu cuma badan dia aja. Badan dia yang udah kelelahan, udah penuh debu, barangnya udah nggak ada. Kemudian orang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangan. Dia berdoa, "Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi," katanya. Tetapi kata Rasulullah, doanya tidak dikabulkan. Kenapa doanya tidak dikabulkan? Ternyata makanan yang dia makan itu haram, minuman yang dia minum itu haram, kemudian pakaian yang dia pakai itu haram. Maka bagaimana kata Rasulullah doanya bisa dikabulkan? Padahal kita tahu kan, orang yang musafir, padahal orang ini itu punya 4 keutamaan, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, dia musafir. Musafir, orang yang dalam perjalanan adalah doanya akan cepat dikabulkan. Kemudian yang kedua, dia Dia itu terdolimi. Orang yang didolimi juga doanya dikabulkan. Dia punya keutamaan itu.
Kemudian dia juga sedang dalam keadaan berpuasa juga. Kemudian yang terakhir dia mengangkat tangan ketika berjalan. Itu orang itu punya 4 kemuliaan. Dalam musafir, terzolimi, kemudian berdoa, harusnya itu dikabulkan semua. Tapi karena makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, apalagi di zaman yang sekarang, di mana makanan itu sudah macam-macam sekali, komposisinya juga sudah sangat banyak, kita harus lebih berhati-hati lagi. Kenapa? Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda seperti ini, innallaha thayyibun, katanya, Allah itu thayyib, baik, la yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik, seperti itu. Bahkan ibadahnya seseorang apabila masuk ke dalam perutnya sesuatu yang haram, maka tidak akan diterima selama berapa? 40 hari. 40 hari ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, katanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbalu, tidak akan mengabulkan, menerima ibadataman, katanya, ibadahnya seseorang yang bagaimana fi jawfihi, yang di perutnya ada apa? Luqmatun minal harami, ada satu suap dari hal yang haram, itu tidak akan diterima selama apa? Selama 40 hari, Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, semoga kita semua bisa menjaga makanan-makanan yang masuk ke dalam diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lihat contoh yang paling baik, itu adalah contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjaga makanannya. Di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal atau di dalam Sahih Muslim juga ada, diriwayatkan oleh Abu Hurairah seperti ini. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad adalah orang yang paling penyayang sekali. Orangnya sayang banget, sama cucunya pun sayang banget. Nabi Muhammad itu punya cucu perempuan, namanya Umamah binti Abil As. Itu cucu perempuan, saking sayangnya Nabi Muhammad, ketika mau pergi sholat berjamaah itu digendong. Ketika beliau qiyam, ketika berdiri beliau gendong. Ketika mau ruku ditaruh di bawah. Ketika mau berdiri lagi diangkat. Ketika mau sujud ditaruh. Ketika mau duduk di antara dua sujud digendong lagi. Saking sayangnya itu Nabi Muhammad kepada cucu-cucunya. Jadi tidak pernah dimarahi cucu-cucunya itu. Saking sayangnya Nabi Muhammad kepada cucunya. Atau misalkan di dalam riwayat lain, pada suatu hari Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain, salah satunya, ketika Rasulullah SAW itu sedang mengimami sholat, itu karena namanya juga anak kecil ya, mereka itu main kuda-kudaan di atas punggungnya Rasulullah SAW. Main kuda-kudaan, bermain. Sampai-sampai Rasulullah itu saking lamanya bermain itu Sayyidina Hasan ataupun Husain, itu saking lamanya beliau tuh tidak berdiri gitu, nggak, tetap aja ruku, sujud terus, nggak berdiri. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah SAW minta maaf kepada para jamaahnya, katanya, maafin saya ya, katanya. Tadi cucu saya, katanya, pas saya lagi sujud, itu dia malah naikin punggung saya buat kuda-kudaan, katanya. Dan saya nggak tega, katanya. Saya nggak tega memutus kegembiraannya, katanya. Saya tidak tega untuk menghilangkan kegembiraan dia. Oleh karena itu, saya tungguin, katanya. Saya tungguin sampai dia puas, baru saya duduk. Nabi Muhammad cinta sekali kepada cucu-cucunya. Makanya cucunya beruntung sekali, sepertinya tidak pernah dimarahin oleh Nabi Muhammad. Akan tetapi, Bapak Ibu sekalian, seorang kakek yang sayang sekali kepada cucunya, itu pada suatu hari ketika melihat Sayyidina Hasan makan kurma sedekah, itu beliau marah sekali. Di dalam hadis itu disebutkan seperti ini, akhadhal Hasan bin Ali. Hasan bin Ali itu ngambil apa? Tamrotan, satu biji.
satu biji kurma. Hasan bin Ali ngambil satu biji kurma, min tamris sodakoti, dari kurma-kurma sedekah. Diambil kurmanya, dimasukkan ke dalam mulutnya. Faja'ala fi fihi, bukan hanya diambil, dikunyah. Kemudian Rasulullah SAW melihat si cucunya itu ngambil kurma, kemudian kurma sedekah kemudian dimasukkan. Beliau langsung marah kepada cucunya sambil bilang, katanya suruh dilepeh. Itu kalau lafaz hadisnya itu kih katanya, lepeh katanya. Irmi biha katanya, lemparin itu, buang itu, kurma yang ada dulu, buang katanya. Ama alimta, tidakkah kamu tahu wahai bocah, katanya, anna la nakulus sodakota, kita itu tidak makan kurma sedekah. Rasulullah, keluarganya Rasulullah, Bani Hashim dan Bani Muthalib itu tidak boleh makan harta dari sedekah. Bolehnya makan dari hadiah, seperti itu. Dan itu hanya terjadi untuk kekhususan, itu hanya diberikan oleh Allah kepada ahli baitnya Rasulullah, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Maka dari itu, karena Rasulullah SAW tahu betapa bahayanya makan sesuatu yang haram, sedekah tidak boleh itu dimakan oleh. Karena apa? Karena sedekah itu merupakan kotorannya umat muslim, ya kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum," katanya. Sedekah itu diambil dari umat muslim supaya hartanya itu bersih. Nah, keluarganya Nabi Muhammad tidak boleh makan harta yang kotor itu. Seperti itu. Makanya bolehnya hadiah. Jadi ketika Hasan bin Ali makan itu langsung marah. Seorang nabi, ya kan? Seorang nabi marah. Tapi kita lihat kalau zaman sekarang, misalkan ada anak kita atau cucu kita lagi di jalan, kemudian lihat jajan, nangis, ya udah kita langsung kasih. Kalau nggak kita kasih, seakan itu adalah sebuah aib gitu. Kalau nggak kita kasih, sebuah aib. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Memastikan makanan yang halal masuk ke dalam anak-anak kita, cucu-cucu kita, itu merupakan sebuah keharusan. Bahkan Rasulullah SAW pernah pada suatu hari dikirimi susu oleh Ummu Abdillah. Ada seorang sahabiah namanya Ummu Abdillah, ngirimin susu ke Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah itu sedang puasa. Dikirimi susu pas Rasulullah mau buka, dikirimi susu. Tapi susu tersebut itu tidak langsung diterima oleh Rasulullah, katanya. Tidak diterima, akhirnya utusannya Ummi Abdillah itu sama Rasulullah, kamu balik sana sama tuannya, tanyakan sama Ummu Abdillah, min aina laki hada, ini susu dari mana, katanya. Kemudian utusannya itu ke Ummu Abdillah, ditanya susu dari mana, katanya. Rasulullah nanya, dijawab oleh Ummu Abdillah, min syatin li, katanya, saya punya kambing, saya peras sendiri. Akhirnya balik lagi utusnya ke Rasulullah, dikasih tahu, ya Rasulullah, ini susu dari kambingnya Ummi Abdillah, katanya. Terus Rasulullah tidak cukup, dikirim lagi, ya udah tanya kambingnya dari mana, katanya. Akhirnya si utusan itu balik lagi ke Ummi Abdillah, tanya lagi Ummi Abdillah, susunya dari mana, katanya. Dari kambing, katanya, kambing yang sudah saya beli, katanya. Ishtaroituha, yang sudah saya beli kambingnya, fa'akhoda, kemudian aku ambil susunya, katanya. Habis itu setelah itu dikirim lagi itu susunya ke Rasulullah, dikasih tahu ini katanya dari kambingnya Ummi Abdillah yang dia beli. Habis itu diperes, akhirnya baru itu sama Rasulullah diminum. Nah, pas keesokan harinya Ummi Abdillah itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, katanya, kenapa susu saya ditolak berkali-kali, katanya. Dan jawaban Rasulullah SAW, katanya, umiratir rusulu bi umirat ar-rusulu alla ya'kulu illa thayyiban. Kenapa saya melakukan seperti itu? Karena para rasul itu diperintahkan untuk tidak makan kecuali yang thayyib dan yang halal. Wala ya'malu illa sholihan, dan kita diperintahkan untuk tidak beramal kecuali yang baik-baik, seperti itu. Nah, maka dari itu marilah kita menjaga supaya
supaya semua urusan kita, ibadah kita, terutama badan kita ya, badan kita itu sehat. Tadi yang saya sebutkan bahwa makanan yang halal itu akan membuat doa kita mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti di sini Bapak Ibu sekalian pengen sekali kan doanya diijabah, sekali doa langsung dikabul. Sekali doa langsung dikabul, sekali doa langsung dikabul. Nah, ini ada satu sahabat yang doanya itu terkenal sangat manjur sekali. Jadi ketika dia berdoa satu kali itu langsung manjur. Nah, sahabat ini terkenal doanya manjur, sama panahnya itu tidak pernah meleset. 100 kali panahan itu tidak pernah meleset sahabat ini. Siapa dia? Kita cari tahu ya siapa dia. Pada suatu peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada para sahabat, siapa yang akan berjaga malam ini? Kemudian berdirilah salah seorang sahabat, yaitu namanya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Berdiri beliau untuk berjaga, patroli menjaga pasukan. Kita tahu Rasulullah SAW itu punya kebiasaan baik, yaitu adalah tahajud. Ketika Rasulullah SAW itu bangun untuk tahajud, Sa'ad bin Abi Waqqas ini baik sekali. Sa'ad bin Abi Waqqas sudah menyiapkan air untuk berwudu. Dia sudah menyiapkan sajadahnya, tempat untuk sholat. Pokoknya semua keperluan Rasulullah sudah disiapkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga ketika Rasulullah SAW bangun, itu semuanya sudah siap. Tempat wudunya sudah siap, sajadahnya sudah siap. Akhirnya Rasulullah itu senang sekali. Kemudian Rasulullah bilang gini kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, katanya, wahai Sa'ad, coba kamu minta saya doakan apa, katanya. Sama Rasulullah seperti itu, ditawarinya seperti itu, minta saya doakan apa. Kita lihat jawabannya itu yang paling pinter banget jawabannya Sa'ad itu. Dia bilang, ya Rasulullah, doakan saya an yaj'alani mustajabat da'wah. Doakan saya supaya doaku tuh selalu dikabulkan. Pintar sekali. Beliau tidak minta ya Allah, doakan saya supaya saya masuk surga. Doakan saya supaya saya kaya, enggak. Tapi dia langsung ngambil kuncinya. Doakan saya supaya saya mustajabat dakwah, supaya doanya manjur. Kalau doanya manjur kan minta ke surga dikabulkan, minta kaya dikabulkan, minta ini dikabulkan. Jadi pintar sekali Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya minta didoakan, ya Rasulullah, doalah kepada Allah supaya saya menjadi doanya dikabulkan. Lihat jawaban Rasulullah. Jawabannya bukan seperti ini. Oke Sa'ad, saya doakan supaya doa kamu terkabul terus, katanya. Bukan seperti itu jawabannya. Tapi jawabannya apa? Rasulullah malah menjawab seperti ini. Ya Sa'ad, katanya, atib mat'amaka, perbaikilah makananmu, takun mustajabat dakwah, perbaiki makananmu, maka doa kamu akan dikabulkan, katanya. Jadi bukan langsung didoakan, tapi disuruh memperbaiki makanan kamu, katanya. Takun mustajabat dakwah, katanya. Maka kita tahu di dalam Riyadhus Shalihin itu dijelaskan betapa manjurnya doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Rasulullah SAW sudah wafat, Kufah itu ditaklukkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kufah ditaklukkan oleh siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Dipimpin oleh siapa? Oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ditaklukkan karena berhasil menaklukkan Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Beliau itu akhirnya ditunjuk sebagai gubernur di Kufah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas itu di demo, bukan di demo ya. Ada beberapa orang Kufah itu yang mengadukan Sa'ad bin Abi Waqqas itu kepada siapa? Kepada Khalifah Umar bin Khattab. Diadukanlah pokoknya, ini Sa'ad bin Abi Waqqas katanya beliau membangun tembok, katanya, supaya memisahkan kita dan kantornya, katanya. Kenapa? Katanya karena dia terganggu ketika sholat.
Akhirnya Sayyidina Umar itu mengirimkan utusan ke Kufah. Beberapa orang itu dikirimkan ke Kufah. Kemudian ketika sampai di Kufah, si beberapa orang utusan khalifah itu mengajak Sa'ad untuk berkeliling di Kufah masjid-masjidnya. Berkeliling ke masjid-masjid yang ada di Kufah. Berkeliling masjid, setiap masjid ditanya katanya, bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas? Setiap masjid ini katanya dia itu orang baik, dia memimpin dengan baik, dia pokoknya baik-baik semuanya. Sampai tidak didatangi masjid, setiap masjid itu pasti jawabannya seperti itu. Sampai datang kepada suatu masjid namanya Masjid Abu Abs. Sampai ke Masjid Abu Abs, kemudian di sana kembali bertanya utusan Umar, bagaimana nih Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana orangnya katanya. Kemudian ada satu orang namanya Abu Usamah atau kunyahnya itu Abu Sa'adah. Itu beliau bilang seperti ini katanya. Fa inna Sa'adan, sesungguhnya Sa'id katanya, kana la yasiru bis-sariyah wa la yaqsimu bis-sawiyah wa la ya'dilu fil qadiyah katanya. Si Sa'ad ini katanya, dia tidak mau perang sama pasukan. Artinya dia cuma duduk-duduk aja. Dia berdiri, ada keluhan apa saat satu orang Abu Sana kan? Si Sa'ad ini tidak mau berperang sama pasukan katanya. Yang kedua, wala yaksimu bisawiyah, ketika membagikan harta rampasan juga baginya itu tidak rata katanya. Dan yang ketiga, wala ya'dilu fil qadiyah, dan ketika dia memutuskan suatu perkara itu juga tidak adil. Hanya satu orang itu aja. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri katanya, ya Allah katanya, saya akan doakan orang ini dengan 3 hal katanya. Akan doakan dengan 3 hal. Yang pertama, kalau seandainya orang ini bohong, maka orang tersebut, ya, kalau seandainya orang ini bohong, si Abu Sa'adah itu bohong, maka panjangkanlah umurnya katanya. Itu yang pertama, panjangkanlah umurnya. Kedua, perlamalah kehinaannya katanya, kemiskinannya. Perlamalah umurnya, perlama kemiskinannya, dan yang ketiga adalah jadikanlah dia sebagai sumber fitnah. Doanya 3 itu. 3. Kemudian rawinya hadis ini yaitu Abdul Malik siapa itu saya lupa namanya. Setelah saat wafat beberapa tahun kemudian, dia melihat di jalanan di kota Kufah itu ada seorang laki-laki yang saking tuanya, kan tadi pertama doanya panjangkan umurnya, saking tuanya itu alisnya sampai nutupin mata katanya. Alisnya sampai nutupin mata. Kemudian yang kedua, orang tersebut itu gelandangan orang tersebut. Gelandangan. Dan yang ketiga, ketika dia melihat ada perempuan-perempuan, gadis-gadis muda, itu digodain. Nah itu ketika Abdul Malik tadi perawi hadis ini tanya, celaka kamu, udah tua kamu gak malu apa godain cewek-cewek katanya. Dijawab sama orang tersebut katanya, asobatni da'watu Sa'din katanya. Saya seperti ini karena doanya Sa'ad ibni Abi Waqqas. Maka itu adalah doanya kenapa manjur sekali itu seperti itu. Maka dari itu makanan-makanan yang masuk ke hati kita itu sangat penting sekali untuk keberlangsungan ibadah kita. Maka dari itu Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah berkata seperti ini, talinul qulubu bi aklil halal katanya. Hati kita itu akan bersih, akan lembut atau akan tenang dengan apa? Bi aklil halal, dengan memakan makanan yang halal seperti itu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita menjaga makanan yang halal. Insya Allah saya akan tutup kajian malam ini dengan satu kisah dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita tahu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu punya hubungan baik dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kita tahu Imam Ahmad bin Hanbal merupakan muridnya daripada Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu ngefans banget sama Imam Syafi'i. Saking ngefansnya, beliau itu selalu menceritakan Syafi'i terus kepada putrinya, punya anak
wahai anakku, saya punya guru namanya Syafi'i, dia orangnya keren gitu. Pokoknya diceritakan terus Imam Syafi'i itu kepada anaknya. Sampai-sampai anaknya ini tuh penasaran, sekeren apa sih Imam Syafi'i itu. Nah, pada suatu hari Imam Syafi'i itu mengunjungi rumahnya siapa? Rumahnya Imam Ahmad bin Hambal yang ada di Baghdad. Dikunjungi di sana. Ketika sampai ke sana, itu pertama, ketika sampai di sana, dikirakan Imam Syafi'i itu orang alim gitu, orang alim kan. Karena bapaknya itu menceritakannya seperti itu. Pas sampai di sana, dikasih hidangan makan malam, ternyata Imam Syafi'i makannya banyak banget. Imam Syafi'i makannya banyak banget. Sampai-sampai yang tuan rumah sudah selesai makan, Imam Syafi'i belum selesai. Sisa-sisa yang ada di piringnya Imam Ahmad bin Hambal, keluarganya, itu diambilin, dimakan sama dia. Setelah selesai makan, dipersilahkan ke kamarnya. Imam Ahmad bin Hambal, seperti kebiasaan beliau selalu menghidupkan malamnya sampai subuh, sholat terus, berzikir terus. Tapi Imam Syafi'i itu malah dia ke kasur, di kasur. Nah, ini anak putri ini dia bingung. Kok idola bapak saya kok seperti ini, makannya banyak, tidur gitu, nggak ibadah gitu katanya. Kemudian yang ketiga, udah tidur, ketika bangun sholat subuh, gak wudu dia. Habis bangun langsung sholat subuh katanya. Ini gimana bapak saya punya idola ini? Gak jelas banget katanya. Makanya banyak. Kemudian malamnya gak pernah ibadah. Pas pagi sholat subuh gak wudu katanya. Wah, kacau nih katanya. Akhirnya ditanyakan itu. Anaknya itu bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, wahai ayahku kayak, wahai ayahku, ini beneran idola kamu katanya. Kenapa emangnya? Karena ada 3 hal yang bikin saya ganjel gitu di hati katanya. Terus Imam Ahmad bin Hambal bilang seperti ini, kalau gitu, kalau kamu ganjel, tanya aja langsung ke orangnya katanya. Nah, akhirnya ditanya ke orangnya, wahai Imam Syafi'i katanya, kenapa kamu makannya banyak? Setahu saya yang bapak saya ceritain, kamu tuh orangnya suka puasa dan suka menahan lapar, tapi kok kemarin kamu rakus banget katanya. Imam Syafi'i bilang seperti ini, saya yakin katanya, saya yakin rezeki yang ada di rumah ini adalah rezeki, salah satu rezeki yang paling bersih, yang paling halal yang ada di muka bumi ini. Maka dari itu saya makan semuanya supaya saya bisa beribadah katanya. Jadi Imam Syafi'i makan yang halal itu ketika makan banyak itu ketika di rumah siapa? Ketika di rumah Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Karena beliau tahu makanannya itu halal. Jadi apa? Jadi akan menolong dia untuk beribadah. Kemudian yang kedua, ditanya oleh putrinya, terus yang kedua, kok kamu nggak ibadah katanya, malah tidur katanya, gempuling ke kanan ke kiri katanya. Kenapa? Iya, tadinya saya habis makan tadi saya sholat malam sebentar, habis itu saya rencananya mau tidur, sholat lagi, bangun habis itu sholat. Tapi ternyata pas saya lagi mau merem, saya kepikiran 70 masalah fikih katanya. Saya kepikiran 70 masalah fikih dan saya berpikir itu sampai subuh katanya. Saya berpikir sampai subuh supaya 70 masalah fikih ini terpecahkan. Jadi makanya saya belok kanan, belok kiri kayak orang gak nyenyak seperti itu. Dan yang ketiga, kenapa katanya kamu sholat subuhnya gak pakai wudu? Kata Imam Syafi'i, katanya karena katanya saya tidak tidur. Jadi karena saya memikirkan fikih, jadi saya tidak, akhirnya ya udah saya masih punya wudu, saya langsung sholat subuh. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah yang pertama itu, Imam Syafi'i seorang ulama besar, yang pintar banget kan Imam Syafi'i itu katanya sekali lihat itu langsung hafal. Sekali lihat langsung hafal. Kenapa? Karena tidak pernah bermaksiat dan makanannya halal terus. Imam Syafi'i orang yang tidak pernah makan banyak, ketika berada di tempat yang rezekinya dijamin kehalalannya, beliau makan banyak dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya beliau bisa beribadah dengan taat. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, semoga pada malam hari ini memberikan kita semua keberkahan, terutama semoga dari kajian kita ini kita bisa mengambil hikmahnya, mengambil pelajarannya, dan syukur-syukur bisa menjadi wasilah hidayah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kita tutup dengan
doa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-fatihah.